Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun hari ini sahabat-sahabat bunda berada dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Hai sahabat bunda, apa kabar semua? Nah ini ya sahabatku, bunda ini ngupas jantan, bersihkan jantan ini mau dijual besok pagi ke pasar ya. Di sini bunda mau jelaskan ya buat teman-temanku dimanapun berada. Ini bunda tidak punya, ini bukan jagung bunda gitu, bukan punya kita. Di sini bunda sebagai gimana ya dibilang ya, itu ada Pak D ya kan. Pak D itu dia duda tua lah jadi nggak punya istri, dia tanam jagung. Nah itulah ceritanya kemarin, jagungnya itu dimakan sama monyet atau beruk ya teman-teman. Jadi Pak D itu dia nggak tahu gimana caranya untuk menjualnya gitu. Kemarin bunda ketemunya sama Pak D itu pas bunda kerja ngupah mengutip cabe. Jadi dia cerita, aku itu tanam jagung Pak, tapi mau jual jagung mudanya, jantannya kemana ya, saya nggak ngerti katanya gitu. Jadi apalah salahnya bunda tolongkan ya kan. Jadi bunda tolonglah, kalau dia nggak mengerti biarlah Pak D, nanti kalau Pak D kutip jantannya saya jual ke pasar seperti itu. Jadi itulah makanya bunda tolong jualkanlah ini jagung mudanya, kasihan juga ya kan, udah orang tua. Bunda ingat juga kalau orang tua kayak gitu, ingat sama mbak bunda gitu di kampung ya kan, kayak bapakku gitu kan. Apalah salahnya kalau kita tolong ya kan. Ya, kadang-kadang saya sedih juga dia cerita gitu ya teman-teman, tapi mau kayak mana lagi. Dia cerita ya kan, katanya istrinya kemarin sebelum meninggal sakit lama. Dia ada 3 tahun lah katanya mengurus istrinya itu. Jadi habislah katanya uangnya untuk mengurus istrinya ya teman-teman. Jadi sekarang ini dia udah nggak punya apa-apa, rumahnya pun udah terjual begitu. Jadi dia sekarang numpang lah di tanah, ada situ tuan tanahnya seperti itu, lahan itu dekat kuburan. Jadi dia menumpang lah di situ Pak D itu ceritanya. Dia menumpang di situ bercocok tanam, tapi dia nggak ngerti mau jual kemana gitu sayurannya, karena dia kan masih baru-baru di sini gitu kan. Jadi itulah dibilangnya, nanti saya panen sayuran saya kakak ya, tolong jualkan ke pasar gitu. Ya udah nggak apa-apa, kayak tadi dia panen cabai hijau sama jantan, bunda tolong jualkan ya kan. Nah nanti saya kasih nanti untuk beli es kakak katanya gitu sama saya sahabatku. Jadi nggak apa-apalah, sekalian sekali jalan gitu. Bunda pun tadi pergi kerja ngubah metik kacang, sekalian metik cabe. Nah lagi ini sekalian bunda bawa, bunda tolong jual, jadi bunda dapatlah persennya berapa nanti ya kan. Nah, apa dibilang itu ya, seperti menyelam, sekalian menyelam minum air katanya, seperti itulah bunda. Itulah, apalagi boleh buat kan. Kalau bunda ya apa aja yang bisa dikerjakan ya bunda kerjakan gitu, nggak malu-malu gitu. Yang penting dapat uang, biarpun sedikit gitu bunda syukuri ya kan. Gimana lagi buat anak banyak ya kan, kalau malu-malu nanti anaknya nggak makan lah. Hari ini bunda bersihkan, besok pagi jam 4 bunda pergi jualkan ke pasar. Nah tadi cabai Pak D itu ada tadi cabai hijau udah bunda jualkan laku barusan. Baru tadi ada juga cabai caplak, cabai hijau runcing-runcing itu kan, kalau kalian bilang cabai caplak atau cabai setan gitu, udah bunda jualkan tadi laku. Jadi tinggal jantannya inilah, jadi besok pagi ini bunda jualkan. Ini nggak laku karena belum sempat tadi bunda bersihkan gitu, karena bunda pun baru pulang tadi sore sekalian ngantar-ngantar cabai, jadi belum sempat ini dibersihkan. Kalau anak-anak kan nggak tahu dia mau dibersihkan gini, dipotong-potong, nggak tahunya berapa satu ikat gitu. Nah, seperti inilah perjuangan bunda ya sahabatku. Mungkin sahabat-sahabat bunda dimanapun berada udah bingung, kenapa ya Mama Lopi udah lama nggak nampak gitu. Nah jadi
udah kepingin ada juga ya sahabat Bunda bertanya, saya kepingin tengok rumahnya Bunda Lopi. Nah inilah rumah kita ya, sudah direnovasi ya teman-teman ya, seperti itulah. Jadi saya nggak juga sakit hati ya kalau teman-teman ada juga sahabat Bunda yang curiga gitu, seperti dibilang lah seperti ini sama Bunda di komen ya kan, alah mungkin udah lama nggak buat video di rumah, mungkin itu barang-barang alat-alat rumahnya itu udah hilang dijualnya untuk kebutuhannya. Astagfirullahaladzim, gitu juga saya ya. Ya nggak apa-apa lah ya kan, itu kan komen ya kan, terserah lah sahabatku yang sebagian gitu menilai saya ini buruk seperti apa, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan Tuhan kan tahu hati saya ini seperti apa gitu ya kan. Jadi biarpun serendah begitulah, ada juga sahabat Bunda yang menilai Bunda seburuk itu. Terima kasih lah banyak ya atas sarannya untuk saya, atas penilaiannya terhadap diri saya seperti itu. Nggak apa-apa, saya juga nggak marah gitu. Terima kasih banyak lah. Semoga sahabat Bunda yang berbicara seperti itu di komen, yang bilang kalau saya udah jual sebagian alat-alat bangunan ini, ya nggak apa-apa, saya nggak marah. Saya doakan ya, entah ibu pun itu, entah kakak yang berkomentar seperti itu, saya ucapkan, saya doakan ini semoga panjang umur, sehat-sehat, banyak rezekinya. Berprasangkalah yang buruk ya Bu, ya Kak, terhadap orang lain. Jangan selalu kita bisa menilai orang, kalaupun mungkin ya selama ini kakak atau ibu yang berkomentar seperti itu mungkin benci nengok saya gitu, entah video saya gitu, merasa ada yang tersinggung, yang sakit hati saya buat di sini, saya minta maaf gitu ya. Saya pun nggak sengaja mungkin berbicara apa gitu, bikin video mungkin sakit hati ya, saya minta maaf lah ya. Tapi saya kadang-kadang bukan mau menyinggung gitu, tapi saya nggak marah lah. Mungkin seperti itulah hatinya ya, menilai saya baiknya, sampai-sampai dituduh pula saya menjual alat-alat rumah bangunan ini gitu. Saya kadang-kadang nggak sempat ya teman-teman, kayak mana bilang. Di sini saya jelaskan ya, kalau pagi antar anak sekolah, anak banyak ya kan, sambil-sambil gendong Hakim antar anak sekolah gitu. Saya antar anak sekolah ini, si Reza sama si Chelsea saya antar. Nanti si Lopi saya tinggalkan sama adiknya di rumah sampai pukul 11. Saya pergi lagi kerja ngupah, dapat 2 jam 3 jam gitu. Nanti pulang lagi jam 11 sampai rumah setengah 12, mandikan Lopi, urus Lopi, antar lagi Lopi sekolah sambil gendong-gendong si Hakim. Pulang nanti saya lagi saya jemput lagi si Reza sekalian pulang, dia jaga adiknya lagi di rumah. Saat itu nanti saya jemput lagi si Chelsea. Seperti itu terus. Nanti udah pulang si Chelsea, saya pergi lagi kerja ngupah sampai sore pukul 5 entah pukul 6 saya pulang. Baru sampai rumah belum lagi mandi, gendong-gendong si Hakim di depan, si Reza, si Lopi, si Chelsea pergi ngantarkan ngaji lagi. Seperti itu. Nah seperti itulah setiap hari saya. Jadi nggak sempat kadang saya mau buat video apa gitu. Ya mungkin teman-teman nggak seperti saya gitu. Tapi nanti kalau saya cerita seperti ini, suaminya mana Bunda gitu. Kenapa mesti Bunda kerja sendiri, mati-matian, suaminya di mana gitu. Makanya saya malas curhat di YouTube. Saya nggak sama hidup Anda yang kaya, yang mudur, yang suaminya pengertian gitu. Saya pun mau seperti itu, tapi karena situasi ya teman-teman, hidup saya tidak seperti Anda beruntungnya gitu. Saya juga kepingin seperti Anda. Mungkin saya tadi kalau seperti Anda,
Mungkin tidak, sudahlah, tidak usah panjang lebar lah. Mungkin semoga sahabatku yang berkomentar seperti itu, ibu atau kakak, janganlah sampai merasakan hidup seperti yang saya rasakan gitu. Nah, sampai di sini aja lah video kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun hari ini sahabat-sahabat bunda berada dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Sekian dulu sahabatku, dadah. Nah, bunda lanjut kerjalah, dari tadi cerita terus ya kan. Mau mandi lagi ini sahabatku, mau mandi.